Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Aprilia Erawan, NIM 170121064. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Islami, yaitu yang pertama, konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Wirausaha atau entrepreneurship adalah suatu usaha yang dikembangkan dengan metodologi atau konsep yang dibentuk dengan topangan skill atau kemampuan yang bernilai khas, yang didukung dengan willing dan kapital yang memadai, serta kompresif kemampuan atas usaha tersebut. Selain itu juga, wirausaha merupakan suatu cara memanfaatkan peluang sedemikian rupa, di mana tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan pada akhirnya akan membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif. Wirausaha pada dasarnya bertujuan untuk mencapai usaha yang inovatif dan bersinergi aktif di dunia bisnis. Tentu tidak lepas dari usaha untuk bekerja keras dan berusaha secara inovatif dan kreatif. Dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena keberadaannya sebagai khalifah fil ard dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, karakteristik entrepreneur Islam. Dalam Islam, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu yang pertama, sifat takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Sifat-sifat tersebut harus benar-benar dilaksanakan dalam kegiatan praktek bisnis hari-hari. Yang kedua, jujur. Jujur dalam segala kegiatan bisnis yaitu menimbang, mengukur, berjanji membayar hutang. Jujur dalam berhubungan dengan orang lain akan membuat ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, melakukan bisnis adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam bisnis akan dipergunakan kembali ke jalan Allah. Yang keempat, azan dan bangun lebih pagi. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya agar mulai bekerja sejak pagi hari. Selesai sholat subuh, jangan kamu tidur, bergeraklah, carilah rizki dan Tuhanmu. Para malaikat akan turun dan membagi rizki sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, berzakat dan berinfak. Mengeluarkan zakat dan infak harus menjadi budaya muslim yang bergerak dalam bidang bisnis. Harta yang dikelola dalam bidang bisnis, laba yang diperoleh harus disisihkan sebagian untuk membantu anggota masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam sudah jelas bahwa harta yang dizakatkan dan diinfakkan tidak akan hilang, melainkan menjadi tabungan yang berlipat ganda baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip bisnis syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Disebut juga kebenaran yang dasar berpikir dan bertindak dalam mengelola bisnis dengan syariat Islam. Prinsip bisnis syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip umum. Prinsip umum yaitu prinsip ilahiyah, prinsip nabawi, prinsip adliyah, prinsip huriyah, prinsip musawah, prinsip ta'awun. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus ada prinsip tabadulul manafi, prinsip pemerataan, prinsip azamul mogadir, prinsip albir wal ataqwa, prinsip musyarakah, dan prinsip kitabiyah. Pengertian dari etika sendiri yaitu secara etimologi, etika yang berasal dari bahasa Yunani atau etikos
mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika juga merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral, ilmu tentang suatu yang baik dan buruk, yang benar atau salah dalam konteks keagamaan. Etika bisnis dalam ajaran agama Islam yaitu yang pertama, etika bisnis bersifat memperdayakan. Yang kedua, etika pembayaran upah. Yang ketiga, etika jual beli dan hutang. Yang keempat, etika pemasaran. Yang kelima, etika konten moral. Yang keempat, etika memperdayakan. Kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah menurut hadis Ibnu Abu Daud, yaitu sesungguhnya mencari kayu bakar dan lalu menjualnya adalah lebih baik daripada mereka meminta-minta, yang berarti meletakkan satu noktah hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Yang kedua, menurut hadis Ibnu Majah, yaitu tidaklah seorang laki-laki mendapatkan harta yang lebih baik dari hasil kerja tangannya. Apa saja yang dinafkahkan oleh seseorang laki-laki atas dirinya, keluarganya, anaknya, dan pembantunya, maka itu merupakan sedekah. Yang kelima, alasan ingin menjadi entrepreneur dan rencana ke depan, yaitu yang pertama, kebebasan dalam bekerja. Yang kedua, lebih leluas akan kendali masa depan. Yang ketiga, ingin memiliki waktu bersama keluarga. Yang keempat, ingin memiliki sumber daya penghasilan yang lebih besar. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.